Selamat pagi adik-adik mahasiswa, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik mahasiswa masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk melanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu di perkuliahan daring pada mata kuliah manajemen. Dan di mata kuliah ini kita sudah masuk topik yang ketujuh dan di topik ini nantinya kita akan membahas tentang pengorganisasian dan struktur organisasi lanjutan. Jadi topik ketujuh ini adalah topik lanjutan dari topik keenam atau topik minggu lalu. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang topik ketujuh ini, kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik mahasiswa untuk terlebih dahulu mensubscribe akun YouTube kakak. Kalian juga bisa like, kalian juga bisa share kepada teman-teman kalian karena subscribe, like, dan share itu gratis. Jadi kalian tidak akan dikenakan biaya apapun. Dan bagi adik-adik mahasiswa yang sudah mensubscribe, like, dan men-share akun YouTube kakak mengucapkan terima kasih kepada kalian. Dan bagi yang belum, segera untuk mensubscribe-nya. Kita langsung masuk kepada subtopik kita pada topik yang ketujuh ini. Yang pertama adalah nantinya kita akan membahas tentang departementalisasi, yang kedua tentang organisasi proyek dan matriks, dan yang ketiga tentang organisasi formal dan informal. Subtopik yang pertama yaitu tentang departementalisasi, di mana departementalisasi itu adalah proses pengelompokan tugas akhir atau fungsi-fungsi dalam suatu organisasi berdasarkan karakteristik tertentu. Jadi, orang-orang yang berada dalam satu departemen ini mengerjakan tugas-tugas atau fungsi-fungsi dengan karakteristik tertentu, dengan karakter yang sama dalam satu departemen. Misalnya, departemen keuangan, mereka adalah orang-orang yang bekerja dalam departemen keuangan adalah mereka bekerja dengan karakter pengerjaan laporan keuangan, di mana orang-orang di dalam departemen itu mengerjakan laporan keuangan. Ada beberapa dasar bentuk departementalisasi. Yang pertama yaitu fungsi. Fungsinya itu seperti pemasaran, akuntansi, produksi, atau keuangan, di mana departementalisasi ini dikelompokkan berdasarkan fungsinya, di mana departemen pemasaran yaitu fungsinya untuk melakukan pemasaran. Departementalisasi akuntansi fungsinya untuk membuat laporan-laporan keuangan. Begitu pula juga dengan departemen produksi ataupun departemen keuangan. Lalu yang kedua adalah produk ataupun jasa, seperti misalnya divisi mesin cuci, di mana pada divisi mesin cuci mereka dalam departemen divisi mesin cuci yaitu mereka membuat mesin cuci. Kalau dia dalam departemen lemari es, maka mereka membuat lemari es. Begitu juga departemen televisi ataupun radio, mereka akan membuat televisi dan radio. Di mana contohnya ini merupakan bentuk departemen berdasarkan produk ataupun jasa. Lalu yang ketiga yaitu berdasarkan wilayah, di mana departemen wilayah ini yaitu mengelompokkan orang berdasarkan keadaan wilayah. Misalnya di Medan, berarti orang yang berada di dalam departemen Medan itu adalah orang-orang yang tinggal di Medan. Begitu pula di Jakarta. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di Jakarta. Lalu yang ketiga berdasarkan langganan. Misalnya seperti penjualan industri atau departementalisasi dalam penjualan industri ini berarti mereka menjual untuk skala industri. Begitu pula untuk departemen dalam hal pedagang eceran, berarti mereka menjual untuk pedagang-pedagang eceran. Begitu juga dalam hal pemerintahan, berarti departemen ini menjual produknya untuk pemerintahan. Begitu juga untuk militer ataupun konsumen secara umum. Lalu yang kelima itu dalam proses atau peralatan. Misalnya seperti departemen pemotongan, misalnya kelompok perakitan, bagian pembukusan, ataupun finishing. Jadi, dalam proses atau peralatan ini mengelompokkan orang-orang berdasarkan tugasnya masing-masing. Misalnya,
dalam departemen pemotongan. Berarti mereka bertugas untuk melakukan pemotongan atau memotong suatu produk. Ataupun dalam hal kelompok perakitan, berarti orang-orang yang berada dalam kelompok ini bertugas untuk merakit sesuatu hal menjadi suatu barang yang akan dijualkan. Begitu juga dalam hal pengukusan ataupun dalam hal finishing. Lalu yang keenam adalah dalam hal waktu. Misalnya kelompok kerja ini dibagi atas dasar shift pertama, shift kedua, ataupun shift ketiga. Jadi dalam membuat departementalisasi untuk bentuk waktu berdasarkan waktu, yaitu membagi orang-orang bekerja di dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan dengan menerapkan shift. Lalu yang ketujuh yaitu dalam bentuk pelayanan, misalnya seperti kelas bisnis, kelas ekonomi, dan kelas turis, di mana untuk kelas bisnis, untuk departemen dalam hal kelas bisnis berarti mereka melayani untuk orang-orang yang ingin untuk dilayani dalam kelas bisnis. Untuk kelas ekonomi berarti mereka melayani konsumen yang ingin dilayani dengan kelas ekonomi. Begitu juga dengan kelas turis, mereka melayani untuk orang-orang yang ingin dilayani dalam hal kelas turis. Jadi orang-orang yang berada dalam ketiga kelas ini juga memiliki kualifikasi yang berbeda-beda. Pastinya tidak sama seorang anggota organisasi atau seorang karyawan di suatu perusahaan ingin memberikan pelayanan untuk kelas bisnis, kelas ekonomi, dan kelas turis, pasti memiliki skill atau keterampilan yang berbeda-beda pada setiap kelas tersebut, di mana disesuaikan oleh di mana dia ditempatkan. Pasti untuk kelas turis, pastilah orang yang bekerja di dalam kelas turis ini adalah orang-orang yang memiliki keahlian bahasa ganda, di mana dia bisa berbahasa Inggris. Karena dia melayani oleh orang-orang turis yang ingin dilayani pada kelas turis. Selanjutnya yaitu dalam alphanumerical, di mana dalam alphanumerical ini bisa digunakan pada pelayanan telepon. Misalnya nomor 0000 500 itu ditempatkan dalam suatu departemen lain. Jadi dengan ada alphanumerical ini yaitu memberikan pelayanan dengan menggunakan telepon. Jadi orang-orang bisa meminta untuk dilakukan pelayanan dengan dia menghubungi nomor telepon berdasarkan departemen-departemennya. Jadi setiap departemen itu diberikan nomor telepon dan seorang konsumen bisa langsung meminta untuk diberikan pelayanan sesuai dengan departemennya masing-masing, sesuai dengan nomor telepon yang telah disediakan. Lalu selanjutnya itu adalah dalam bentuk proyek dan matriks. Ini biasanya digunakan oleh perusahaan konstruksi dengan teknologi tinggi ataupun perusahaan konsultan. Adapun bentuk-bentuk dari departementalisasi, yang pertama yaitu departementalisasi fungsional, di mana departementalisasi fungsional itu adalah mengelompokkan fungsi-fungsi yang sama atau kegiatan-kegiatan sejenis untuk membentuk suatu organisasi, di mana semua individu yang melaksanakan fungsi yang sama dikelompokkan secara bersama. Contohnya departemen akuntansi, berarti mereka bekerja dalam hal bidang akuntansi. Jadi satu departemen ini atau satu bagian ini, orang-orang yang berada dalam departemen akuntansi ini akan mengerjakan tugas dan fungsinya dalam hal akuntansi atau yang berkaitan dengan keuangan. Ataupun departemen programmer komputer, mereka juga akan bekerja dalam hal programmer komputer. Adapun kebaikan dari departementalisasi fungsional, yang pertama adalah menjaga kekuasaan kedudukan fungsi-fungsi utama. Yang kedua, tercipta spesialisasi kerja. Yang ketiga, memusatkan keahlian organisasi. Dan yang keempat, pengawasan lebih mudah dilakukan. Selain adanya kebaikan, ada juga ternyata kelemahan dari departementalisasi fungsional, di mana kelemahannya itu yang pertama yaitu dapat menciptakan konflik antar fungsi-fungsi. Yang kedua, kemacetan menanggapi perubahan. Yang ketiga, lambat menggapai perubahan. Dan yang keempat, anggota-anggota tiap departemen berpandangan sempit dan kurang inovatif.
Lalu yang bentuk kedua dari departementalisasi yaitu departementalisasi divisional, yaitu mengelompokkan berdasarkan wilayah, langganan, shift atau jadwal kerja, dan sebagainya. Adapun kebaikan dari departementalisasi divisional itu adalah yang pertama, mudah dikoordinasi, yang kedua, kualitas dan kecepatan pengambilan keputusan itu meningkat, sedangkan kelemahannya adalah meningkatkan biaya administrasi, dan yang kedua, kepentingan divisi ditempatkan atau tujuan dan kebutuhan organisasi. Jadi perbedaan antara departementalisasi divisional dengan departementalisasi fungsional, yaitu kalau dia fungsional itu dia itu pengelompokan berdasarkan fungsinya. Jadi orang-orang dalam departemen itu adalah orang-orang yang memiliki keahlian yang sama atau bidang yang sama sehingga tugasnya juga sama, yaitu misalnya departemen keuangan, berarti mereka akan membuat rancangan keuangan atau membuat laporan keuangan perusahaan. Sedangkan untuk departementalisasi divisional ini orang yang berada dalam satu divisi ini terdiri dari berbagai macam keahlian. Jadi di situ ada ahli dalam hal keuangan, ahli dalam bidang pemasaran, ahli dalam bidang produksi, ahli dalam komputer, dan sebagainya. Jadi mereka itu dikelompokkan berdasarkan wilayah. Jadi misalnya wilayah Medan, divisi Medan berarti mereka dikelompokkan berdasarkan wilayah. Berarti divisi Medan, di dalam divisi Medan itu ada orang-orang yang ahli dalam banyak hal. Dimana misalnya ada orang yang ahli dalam bidang keuangan, ada juga yang ahli dalam bidang pemasaran, ada juga orang-orang yang ahli dalam bidang komputer atau program atau programmer. Lalu yang kedua yaitu organisasi proyek dan matriks, di mana bentuk organisasi proyek dan matriks ini adalah tipe departementalisasi campuran atau hybrid design, di mana struktur organisasi proyek adalah menyangkut pembentukan tim spesialisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek, tujuan khusus proyek yang sudah selesai, maka struktur tersebut dibubarkan. Jadi organisasi proyek ini menjalankan suatu proyek yang secara khusus. Jadi ketika proyek itu telah selesai, maka struktur dari organisasi tersebut akan dibubarkan. Sedangkan organisasi matriks itu adalah para karyawan mempunyai dua atasan sehingga mereka berada di bawah naungan dua wewenang. Di mana Davisi dan Lawrence menguraikan 4 tahap perkembangan matriks. Yang pertama, tahap pertama adalah piramid tradisional, yang kedua adalah hamparan sementara, tahap ketiga adalah hamparan tetap, dan tahap keempat adalah suatu matriks dewasa. Adapun kebaikan dari organisasi matriks ini, yang pertama adalah memaksimalkan efisiensi penggunaan manajer-manajer fungsional. Yang kedua, mengembangkan keterampilan karyawan dan merupakan tempat latihan yang baik bagi manajer-manajer strategi. Yang ketiga, melibatkan, memotivasi, dan menantang karyawan, memperluas pandangan manajemen menengah terhadap masalah-masalah strategi perusahaan. Yang keempat, memberikan fleksibilitas kepada organisasi dan membantu perkembangan kreativitas serta gandakan sumber-sumber yang beraneka ragam. Yang kelima, menstimulasi kerjasama antar disiplin dan mempermudah kegiatan-kegiatan perusahaan yang bermacam-macam dengan orientasi proyek. Yang keenam, membebaskan manajemen puncak untuk perencanaan. Sedangkan kelemahan dari organisasi matriks ini, yang pertama adalah pertanggungjawaban ganda dapat menciptakan kebingungan dan kebijaksanaan yang kontradiktif. Jadi kalau dia organisasi matriks ini kan tadi ada 2 pimpinan. Jadi karena 2 pimpinan itu akan menciptakan kebingungan bagi para karyawan atau anggota-anggota dalam mempertanggungjawabkan tugasnya. Yang kedua, sangat memerlukan koordinasi horizontal dan pun koordinasi vertikal. Yang ketiga, memerlukan lebih banyak keterampilan antar pribadi. Yang keempat, mendorong pertentangan kekuasaan dan lebih mengarah perdebatan daripada kegiatan. Yang kelima, mengandung resiko timbulnya perasaan anarki
Yang keenam, sangat mahal untuk diimplementasikan. Lalu yang ketiga yang akan kita bahas tentang organisasi formal dan organisasi informal. Di mana organisasi formal adalah organisasi yang mempunyai tujuan, struktur, dan pola hubungan kerja yang teratur melalui manajemen. Di mana kelompok-kelompok organisasi formal ini berdasarkan kesatuan tugas khusus, kepanitiaan, dan dewan komisi. Jadi organisasi formal ini sangat sering kita jumpai. Jadi organisasi formal ini memiliki struktur dan tugas yang khusus, tugas yang terperinci sehingga orang-orang yang di dalam suatu organisasi itu mengetahui apa perannya, apa fungsi dan tugasnya, dan mereka mengetahui kepada siapa mereka mempertanggungjawabkan kerjanya. Sedangkan organisasi informal ini adalah organisasi yang berdiri di atas struktur yang tidak jelas. Jadi strukturnya tidak jelas, tidak tahu siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, siapa bendahara, siapa penanggung jawabnya, siapa penanggung jawab atau siapa manajer pada tiap-tiap departemen itu tidak diketahui dengan jelas. Dan organisasi informal ini bersifat fleksibel, sukar didefinisikan, dan keanggotaannya sulit ditentukan, dan pola hubungan di antara para anggota tanpa tujuan yang khusus. Jadi organisasi ini dibentuk tanpa tujuan yang khusus. Misalnya contoh dari organisasi informal itu adalah persahabatan, di mana dalam persahabatan itu sulit untuk dijelaskan apa peran dari mereka dalam suatu persahabatan. Sulit dijelaskan siapa ketuanya, siapa yang bertanggung jawab, apa peran mereka, tugas mereka, itu sulit untuk dijelaskan. Sehingga persahabatan itu termasuk ke dalam suatu organisasi informal. Demikian paparan saya untuk topik ke-7 ini. Untuk melengkapi pertemuan kita pada pagi hari ini, ada beberapa tugas-tugas yang harus adik-adik mahasiswa kerjakan. Yang pertama, jelaskan bentuk-bentuk departementalisasi beserta kelebihan dan kelemahannya. Yang kedua, jelaskan kelebihan dan kelemahan organisasi proyek dan matriks. Dan yang ketiga, jelaskan tentang organisasi formal dan informal dan berikan contoh untuk kedua organisasi tersebut. Seperti biasa, ketiga tugas ini adik-adik mahasiswa kerjakan di buku tugas kalian. Lalu setelah kalian mengerjakan, kalian scan terlebih dahulu hasil tugas ini dalam format PDF, dan PDF itulah nantinya yang akan kalian kirimkan ke GC kalian masing-masing. Sekedar mengingatkan kembali, kakak mengingatkan kepada adik-adik mahasiswa manakala tadi ada yang belum mensubscribe akun YouTube kakak terlebih dahulu. Sebelum kakak akhiri video ini, kakak ingin meminta kepada adik-adik mahasiswa untuk subscribe terlebih dahulu akun YouTube kakak. Lalu kalian bisa like, kalian juga bisa share kepada teman-teman kalian. Dan bagi adik-adik mahasiswa yang sudah mensubscribe akun YouTube kakak mengucapkan terima kasih. Dan bagi adik-adik mahasiswa yang belum, maka segera untuk mensubscribe-nya. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kakak ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semuanya. Dan sampai bertemu di minggu depan.